Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Seperti tadi sudah kita sempat bahas sedikit. Polres Boyolali, Jawa Tengah menangkap 8 tersangka kasus penganiayaan dan pengeroyokan terhadap KM. Ini adalah bocah 12 tahun yang kemarin sempat dituduh mencuri pakaian dalam ya, Jason ya? Betul. Nah ini kemudian Iqbal, para pelaku mengaku kesal terhadap korban karena kerap mencuri barang milik warga. Kita lihat informasi berikut ini, pemirsa. Penyidik Satuan Reskrim Polres Boyolali menangkap 8 tersangka kasus pengeroyokan terhadap bocah berusia 12 tahun di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Penangkapan dan penahanan para tersangka didasarkan pada pemeriksaan terhadap korban, ayah korban, dan sejumlah saksi di Desa Banyusri pada hari Jumat siang. PLT Kapolres Boyolali AKBP Budi Adi Buwono menyatakan, secara umum motif para tersangka melakukan penganiayaan karena kekesalan warga yang terakumulasi lama. Menurut para pelaku, selain mencuri, korban juga melakukan tindak asusila terhadap anak asuh salah satu tersangka. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Penyidik dan juga Resmob Satreskrim Polres Boyolali bergegas untuk melakukan upaya paksa terhadap beberapa tersangka. Yang pertama ada 2 yang kita lakukan penangkapan, yaitu saudara Teddy dan saudara Wartono. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dan selanjutnya dari hasil pemeriksaan 2 orang tersebut ini berkembang lagi ada 6 orang, ya, 6 orang sampai dengan pukul 22.00 yang 6 orang ini berhasil kita tangkap. Sementara itu, pemirsa, kalau kita melihat keterangan dari para tersangka kasus penganiayaan terhadap bocah berusia 12 tahun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ini mengaku kesal atas perbuatan korban yang kerap mencuri barang milik warga. Dan polisi, seperti sudah kita lihat tadi, telah menangkap 8 tersangka kasus pengeroyokan terhadap bocah 12 tahun di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Para tersangka ini mengaku kesal pada korban karena dituduh kerap mencuri barang milik warga. Tidak hanya itu, para tersangka juga menuding korban telah melakukan berbagai kesalahan lainnya. Salah satu pelaku yang merupakan pegawai sipir penjara mengaku menggunakan alat berupa tang untuk menakut-nakuti korban. Namun karena korban bereaksi, jari kakinya menjadi terluka. Tersangka lain merupakan ketua RT setempat, mengaku hanya menampar pipi korban sebanyak 2 kali saat terjadi pengeroyokan. Selain memukul, sebagian tersangka juga ada yang menendang korban. Kami menampar Pak, 2 kali sama memukul 1 kali Pak. Nampar 2 kali, kena bagian mana? Pelipis muka. Pelipis? Iya. Oke, terus yang muka berapa kali? 1 kali? Iya. Kena muka bagian depan? Iya. Kena mata, kena hidung, atau kena dagu? Kena sini Pak. Kening? Iya, Bawah? kuning kepala. Oke, berarti berapa kali kamu mukul anak tersebut? Mukulnya 1, nampaknya 2. Mukulnya sekali, namparnya 2 kali? Iya. Oke. Ali, Iya. apa yang kamu lakuin terhadap korban? Saya pukul Pak. Pukul berapa kali? Pukul sekali, nampar 2 kali Pak. Pukul sekali, Nampar nampar 2 2 kali. kali. Yang nampar kena mana? Karena itu kan banyak orang Pak, saya tidak terlalu mengingat kena bagian yang mana Pak. Mukul juga nggak ngingat kena bagian mana? Enggak Pak. Yang arah kepala atau ke arah Ke muka Pak. muka? Iya. Oke. Ya, yang jadi pertanyaan kemudian ini katanya sudah berlangsung lama ya, Jason ya, akumulatif. Artinya
seharusnya proses sudah dilakukan untuk mencari pelaku, tapi ternyata ketua RT-nya sendiri Itu juga juga ikut menjadi melakukan. pelaku pengeroyokan. Betul sekali. Tapi kemarin Iqbal di Selamat Pagi Indonesia kami juga mewawancarai salah satu pihak dari keluarga atau kerabat dekat korban yang mengatakan pada saat ditelusuri apakah memang si anak ini atau si bocah ini mencuri pakaian dalam beberapa warga yang ada di sana, itu tidak ditemukan. Buktinya tidak ada. Tidak ada bukti itu. Jadi kemudian pihak dari keluarga merasa bahwa warga sekitar inilah, tetangga-tetangga ini yang kemudian main hakim sendiri. Itu yang kemudian disesalkan oleh pihak keluarga. Dan kalau kita lanjut lagi ke informasi ini pemirsa, di mana seorang bocah berusia 12 tahun di Boyolali, Jawa Tengah, ini ternyata babak belur setelah dikeroyok warga hanya karena dituduh sekali lagi mencuri pakaian dalam. Dan ternyata ayah korban ini juga sempat dipukuli oleh warga pada saat akan mencoba melindungi anaknya. Seorang bocah usia 12 tahun warga desa Banyusari, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dianiaya belasan warga atas tuduhan mencuri celana dalam. Tindakan main hakim sendiri ini bahkan dipimpin ketua RT setempat. Aksi penganiayaan berawal saat ayah korban Mulyadi yang bekerja di Jakarta diminta pulang oleh ketua RT untuk mengajak anaknya ke Jakarta karena meresahkan warga. Tiba di rumah, Mulyadi dan anaknya diminta datang ke rumah salah seorang tokoh warga. Mulyadi pun mengajak anaknya untuk meminta maaf sekaligus pamit ke Jakarta. Namun tiba-tiba belasan warga langsung menyerang korban. Mulyadi juga sempat kena pukul saat hendak melindungi anaknya. Akibat penganiayaan ini korban mengalami sejumlah luka serius di tubuhnya, termasuk di bagian kepala. Akibat penganiayaan ini kuku kaki korban juga terkelupas. Kasus ini tengah ditangani Polres Boyolali. Saya di Jakarta ditelepon Pak RT suruh pulang, ngambil anak, suruh ikut ke Jakarta. Senin sore saya sampai, terus habis ngisa saya ke rumah tokoh masyarakat untuk meminta maaf, terus mau izin anak saya bawa ke Jakarta. Terus kejadiannya anak saya dimasak kayak gitu. Luka-lukanya hidung patah, sini retak, sama belakang pendarahan. Ringan katanya. Waktu kejadian itu jenengan sempat melindungi anaknya juga. Mau ngelindungi anak, tapi saya diantem suruh duduk. Ditarik itu. Juga diantem kepala saya. Berapa orang Pak yang menganiaya? Sekitar 15 orang. Tak terima anaknya dianiaya hingga terluka parah, orang tua korban kemudian melaporkan penganiayaan tersebut ke Polres Boyolali. Koordinator Tim Kuasa Hukum Korban Erdian Syah mengatakan terdapat 15 orang yang diduga kuat menjadi pelaku penganiayaan tersebut. Ayah korban Mulyadi mengaku mengenal sebagian besar pelaku yang merupakan tetangganya. Para pelaku dilaporkan dengan pasal berlapis termasuk pasal kekerasan terhadap anak dan pasal penganiayaan dan pengeroyokan. Kasih Humas Polres Boyolali AKP Arif Mudi membenarkan pihaknya tidak menerima laporan tersebut. Terlapor saat ini ada kurang lebih 15 orang. Itu nanti mungkin dari penyidik apabila dilakukan pengembangan mungkin bisa bertambah. Mas sebagai kuasa, kira-kira apa pasal yang dilanggar dalam peristiwa ini, Mas? Pasalnya cukup banyak ini. Yang paling jelas itu adalah penganiayaan, dan di sini korbannya juga anak di bawah umur. Jadi nanti juga karena ada bersama-sama juga tindak ini, jadi nanti akan dari penyidik yang akan mengembangkan. Penyidik Satreskrim Polres Boyolali pun terus menindaklanjuti kasus ini dengan memeriksa sejumlah orang. Perkembangan terakhir, penyidik telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Iwan Purwoko, Metro TV. Ya, itu tadi sedikit reviewnya. Lalu bagaimana perkembangan pengusutan kasus penganiayaan bocah 12 tahun yang terakhir? Kita akan langsung bergabung dari Boyolali, Jawa Tengah ya. Bagaimana selanjutnya nanti akan pendampingan juga yang akan dilakukan terhadap korban. Ada kuasa hukum korban Michael Agung. Selamat pagi, kita sapa langsung. Selamat pagi, Mas Pak Michael. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Michael, sebelum saya mau tanya soal bagaimana update pengusutan kasusnya yang saat ini sudah ditetapkan 8 tersangka, tapi laporannya kemarin kan ada 15 orang yang dilaporkan. Tapi sebenarnya kalau pihak dari keluarga atau pihak dari korban sendiri,
Ini apakah memang mengakui, sekali lagi saya mau tanya, apakah memang mengakui mencuri celana dalam atau pakaian dalam milik warga sekitar dan melakukan ada tindakan asusila bahkan? Diakui nggak? Kalau untuk itu dari korban sendiri belum sampai saat ini belum belum mengatakan seperti itu. Eh, jadi mungkin menunggu perkembangan dari penyidik saja, Mas. Karena dari korban kemarin juga masih trauma, jadi belum bisa banyak kata seperti itu, Mas. Oke, Mas Michael, namun kalau bisa diceritakan kronologinya itu seperti apa sih hingga akhirnya korban ini bertemu dengan para pelaku, pelakunya ada banyak, kemudian sampai dikeroyok, bisa diceritakan? Jadi si korban ini itu dituduh mencuri salah satu pakaian dalam ya, mohon maaf untuk pakaian dalam dari salah satu warga, terus bukan diarak ya, diajak ke rumah salah satu terduga pelaku. Di situ infonya sudah ada banyak orang, terus terjadi tanpa tanpa lama lah, nggak begitu lama, terus tiba-tiba terjadi pemukulan terhadap korban, begitu. Bisa dituduh itu maksudnya apa? Dasar Anda mendapat informasi tidak apakah pada saat itu korban tidak sengaja memegang ada kain kah atau apa sehingga akhirnya bisa menjadi landasan mereka melakukan pengeroyokan? Nah, sampai sekarang saya juga belum tahu untuk dasarnya apa, karena juga korban saya tanya juga belum belum begitu bisa untuk menjawab karena kan mungkin masih trauma kait pemukulan yang kemarin. Tapi kalau info yang saya dapat dari keluarga itu ada tuduhan kalau yang bersangkutan itu korban itu mencuri pakaian salah satu warga. Cuma sampai sekarang juga korban juga belum mengatakan seperti itu. Nanti mungkin menunggu dari perkembangan dari pihak kepolisian saja, Mas. Oke, ada tuduhan begitu. Tapi Mas Michael begini deh, sederhananya, apakah memang kalau memang si anak ini dituduh mencuri pakaian dalam, bukti-bukti pakaian dalam itu memang ditemukan tidak atau berada tidak sama korban? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Dari pengakuan dari pelapor dan korban tidak ada ditemukan. Jadi itu infonya sih kejadian malam, Mas. Jadi pemukulannya malam, tapi untuk info pencuriannya kapan, pengambilannya kapan saya juga kurang tahu. Tapi untuk pengeroyokannya itu posisi malam sekitar jam 10 atau jam berapa saya agak lupa itu kemarin. Dari info dari korban dan pelapor. Oke, jadi sang ayah sebenarnya juga sempat ingin melindungi korban, namun ikut menjadi Betul. target pengeroyokan, betul Mas Michael? Ya, infonya seperti itu. Jadi ayah sempat untuk melerai, cuman karena sudah posisi banyak orang yang memukul sekitar 15 orang, jadi agak sulit untuk mengamankan bocah tersebut, anak tersebut, korban tersebut. Baik, ke-15 orang ini Mas Michael, semuanya ini adalah tetangga dekat atau bagaimana hubungannya dengan si korban? Info yang saya dapat itu adalah tetangga korban semuanya. Tetangga korban di sekitar itu, apa mungkin masih satu RT apa satu RW, saya juga belum begitu tahu. Korban karena juga dari pihak korban juga belum ketemu dengan pelaku untuk sampai sekarang ini. Oke. Infonya Selain masih tuduhan, tetangga. baik, selain tuduhan pencurian pakaian dalam, juga ada tuduhan tindakan asusila ya terhadap salah satu anak asuh dari pelaku tersebut. Apakah itu bisa dikonfirmasi? Sampai sekarang juga itu belum terbukti juga, Mas. Nanti ya mungkin nunggu perkembangan dari pihak kepolisian aja lah, Mas. Sampai sekarang juga belum ada. Dari korban juga belum mengakui seperti itu. Saya juga belum tahu juga ya, apakah masih tertutup atau gimana. Tapi kita tunggu perkembangan aja lah dari pihak kepolisian. Baik, kesimpulannya tuduhan pencurian pakaian dalam dan tuduhan tindakan asusila itu kemudian masih belum bisa dibuktikan sampai dengan sekarang karena pihak korban masih menganggap itu sebagai sebuah tuduhan begitu Mas Michael ya. Oke, kita beralih ke proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Dari 15 orang yang dilaporkan oleh pihak korban, ini baru 8 tersangka yang kemudian diproses dan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sejauh ini update perkembangan kasusnya seperti apa Mas Michael? Kalau update sampai sekarang ini masih seperti yang sudah diberitakan, itu memang 8 orang yang masih ditetapkan sampai sekarang masih tersangka. Untuk yang lainnya itu info dari pihak kepolisian ya, menunggu untuk perkembangan kasus. Jadi kemungkinan apakah nanti akan bertambah atau gimana saya juga belum tahu. Ya pokoknya kami dari pihak keluarga korban, keluarga pelapor
itu menyerahkan semuanya kepada pihak Polres Boyolali untuk Oke. perkembangan selanjutnya. Langkah yang akan Anda lakukan sebagai kuasa hukum apa, Mas Michael? Apakah nanti akan mengumpulkan keterangan saksi untuk memperkuat bahwa korban ini sebenarnya tidak bersalah dan tidak melakukan semua tuduhan? Apa langkah kuasa hukum nanti? Ya, yang pastinya kan kalau untuk langkah pertama kita mengutamakan yang terbaik untuk korban dulu, karena kan posisi korban sekarang masih trauma, masih takut, dan juga ini juga akan diperiksa secara intensif untuk luka-luka yang masih ada apa tidak di rumah sakit. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin kita akan mencari terkait keterangan saksi untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan korban tersebut tidak melakukan tindakan asusila atau mencuri barang-barang yang dimaksud. Baik, Mas Michael, kembali ke kondisi dari korban sendiri saat ini memang masih mengalami trauma. Kalau bisa digambarkan separah apa trauma yang dialami dan pendampingan seperti apa yang diberikan oleh pihak kepolisian untuk korban atau si bocah 12 tahun ini? Kalau untuk sekarang, kemarin pada saat kami temui pertama memang si korban untuk bertemu dengan orang luar itu masih agak takut, tapi berjalannya waktu ini sudah agak mendingan, ketemu dengan kami, ketemu dengan pihak kepolisian, tapi ya masih ada trauma. Saya menanyakan sendiri, gimana Dek, untuk kamu masih takut nggak? Ya kalau saya masih takut Mas untuk keluar. Sampai sekarang juga yang bersangkutan juga belum sekolah, karena mungkin ya takut dengan ketemu dengan orang lain, dan posisi juga sekolah kan dekat dengan lokasi kejadian. Jadi mungkin masih trauma yang pertama ya. Dan untuk dari pihak kepolisian sendiri, kemarin sudah memberikan bantuan terkait psikologinya nanti, terus terkait keamanan korban juga. Kemarin juga kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak dari UPDD PPA Semarang Provinsi untuk terkait anak apa yang bisa didapati terkait kesehatan atau trauma healing seperti itu. Ini kan masih sekolah berarti ya korban ini, Mas Michael, masih Ya, sekolah. masih sekolah. Jadi Masih koordinasi sekolah. dengan pihak sekolah bagaimana? Karena kan tidak mungkin bisa belajar mengajar dalam keadaan seperti itu. Iya, kemarin dari pihak sekolah, karena ini kan posisi kemarin itu yang bersangkutan selama menjalani proses pemeriksaan ini, dari pihak unit PPA itu kan sedang ujian, Mas. Jadi soal ujian itu dikirim ke rumah yang bersangkutan. Oke, baik. Jadi tentu belum bisa menghadiri langsung sekolah, jadi dikirimkan ke rumah ya. Mas Michael Agung, kuasa hukum korban, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Semoga semua proses ini berjalan lancar hingga mendapatkan keadilan. Betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.